Kembali dalam berita hidup baru News NLN malam yang ke-65. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran, rohani kita untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Berita hidup baru menjadi kekuatan dalam seluruh kehidupan. Pujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk menerima kebenaran firman. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa apapun yang kami rindukan lewat merenungkan firman, buka hati pikiran kami semua, supaya kami semua bisa menerima lawatan dari kebenaran firman. Pakailah waktu ini, biarlah isi kebenaran berita hidup baru malam hari ini menjadi berita yang memulihkan, memberi pembaruan kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan yang saya ambil adalah dari kitab Perjanjian Baru. Dan firman Tuhan ini adalah berisi tentang lanjutan dari 2 hari yang lalu. Karena saya selang-seling Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, sehingga kita bisa merenungkan semua firman dari Tuhan. Malam hari ini saya beri judul firman Tuhan ini adalah mengapa mundur dari Tuhan. Ini adalah satu pertanyaan yang harusnya kita jawab. Karena dalam pelayanan Yesus di kitab Yohanes 6 ini, ayat 6, pasal 6, diceritakan yang mundur. Nah, saya mau kita belajar, kita melihat mengapa mundur dari Tuhan. Pertanyaan ini akan menolong saya dan saudara untuk bisa melihat alasan kenapa mundur. Sehingga kita sekarang sebagai murid Tuhan punya gambaran untuk tidak mundur apa yang Tuhan mau. Nah, ini yang kita akan renungkan di dalam Yohanes 6 ayat 6 sampai 66. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Waktu Yesus menerangkan kepada mereka bahwa tubuhnya adalah benar-benar daging yang harus dimakan, darahnya harus benar-benar diminum. Mereka mengalami satu shock yang keras. Mereka mulai merasa bahwa aduh, ini perkataan ini sangat keras. Dan itulah yang mengganggu pikiran mereka. Banyak orang yang tadinya makan makan roti, 5 roti 2 ikan. Kita lihat di ayat yang ke-61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Nah, ini yang menarik. Jadi saya melihat alasan kenapa banyak Tuhan, mengapa mundur dari Tuhan. Hal-hal seperti ini kita kadang-kadang tidak terus tanyakan. Sebenarnya kita perlu tanya. Setiap kali gangguan datang, kadang-kadang banyak orang ingin mundur. Ini kenyataan yang terjadi di dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 66 ini. Bagaimana mereka begitu tergoncang, dikatakan. Perkataan dari Yesus itu menggoncang mereka.
dan mereka kepingin mundur. Nanti kita baca ayat selanjutnya. Dan mereka benar-benar mundur. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya melihat bahwa kehidupan kita akan bisa mengalami kemunduran, atau mundur dari hadirat Tuhan, atau mundur dari rencana Tuhan, mundur dari kehendak Tuhan. Itu bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Semua keadaan saya dan saudara bisa terjadi mundur sewaktu-waktu. Saya ingat waktu masa saya kuliah, mungkin kalau teman saya juga bercerita, kita sama. Saya dan teman saya pernah berpikir untuk mundur dari STI, mundur dari sekolah teologi. Dan kami satu saat merencanakan untuk keluar dari asrama dan bagaimana kami akan mundur dan tidak berkuliah lagi. Itu disebabkan karena ada satu gangguan yang luar biasa dalam hati pikiran kami. Yaitu apa? Baru masuk semester yang kedua kalau saya nggak salah. Baru masuk kuliah. Begitu terganggunya. Mungkin kami dari latar belakang hidup yang bebas, masuk ke sekolah teologi yang begitu ketat. Itu mengganggu sehingga terjadi hal yang ingin, ya sudahlah, mundur saja. Atau dengan kata lain, sebenarnya kami mau mundur dari panggilan Tuhan dalam sekolah untuk dibentuk menjadi hamba Tuhan. Dibentuk untuk mengerti pelayanan sebagai hamba Tuhan nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya melihat dari firman ini adalah kenapa mereka mundur? Karena kalau kita lihat, mereka tidak siap dibentuk. Berapa banyak orang yang di dalam ikut gereja, kadang-kadang mundur dari gereja yang satu, pindah ke gereja yang lain. Kenapa? Persoalan tidak mau dibentuk. Tidak mau dibentuk sifat hidupnya di dalam kebenaran, atau bentrok terus, bentrok dengan gembala, bentrok dengan pengurus yang lain, bentrok dengan jemaat yang lain, lalu kepingin mundur. Inilah yang lebih berbahayanya, bentrok dengan perkataan Yesus. Perkataan Yesus itu adalah perkataan yang memberi kekuatan sebenarnya. Tapi karena tidak siap dibentuk lewat firman, tidak siap dibentuk, diproses lewat semua keadaan, tantangan, masalah apapun, inilah yang mengganggu setiap kehidupan orang. Apalagi di masa-masa yang sulit, kebanyakan pikiran yang ingin mundur itu sering muncul. Saat kita juga sering mengalami itu. Godaan untuk, ya sudah mundurlah. Mundurlah dari Tuhan. Mundurlah dari hidup yang mengabdi untuk Tuhan. Mundurlah dari hidup yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mundurlah dari hidup yang mencintai Tuhan. Mundurlah dari hidup yang menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Ini ada banyak pikiran yang ingin membawa kita mundur, atau gangguan-gangguan yang ingin membuat kita mundur. Nah, ini yang saya mau bilang, bahwa mengapa kita mundur dari Tuhan, ini akan menjadi pertanyaan yang menolong saya dan saudara, tapi mengerti kenapa ada pikiran seperti itu yang terjadi. Ada perbuatan yang ingin seperti itu, ingin mundur. Bilang kalau orang sudah mulai membaca, tidak akan siap mundur lagi, maju terus.
Dan dalam pelayanan dari sang Rasul Paulus, dia sekali, begitu dia mengenal Tuhan, perjumpaan dia dengan Tuhan, dia maju terus dalam pelayanan, penginjilan. Dan dia menjadi orang yang begitu semangat, penuh dengan kekuatan Tuhan untuk bergerak dalam kehidupan yang maju di dalam Tuhan. Jadi di dalam Tuhan kita tidak ada pikiran sebenarnya harus mundur dari Tuhan, lari dari kehendak Tuhan, lari dari panggilan Tuhan, lari dari tanggung jawab, lari dari segala keadaan yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Kita jalan. Saya melihat juga ada beberapa anak yang ketika dibentuk bersama-sama di dalam satu panti, kalau mereka tetap setia ikut, mau dibentuk di dalam panti itu, banyak anak-anak dari panti itu juga yang berhasil ketika mereka tahan di dalam bentukan. Ketika mereka mau diproses, mereka tidak pernah mundur, mereka tidak lari. Dan saya melihat itu juga terjadi di dalam kehidupan dari keluarga saya. Di dalam satu rumah tangga, ketika orang sering ingin mengangkat dan ada anak-anak yang mundur, mungkin cukup keras. Tetapi anak-anak yang bertahan, yang mau ikut, tidak mundur, tidak lari, tetap bisa berjalan dengan baik, tetap bisa berhasil. Jadi saya melihat kalau kita mundur, kita tidak akan bisa berhasil. Kita tidak akan bisa kuat, kita tidak akan bisa menikmati segala rancangan Tuhan yang luar biasa itu. Jadi luar biasanya Bapak Ibu, ini firman ini akan menolong saya dan saudara untuk jangan pernah berpikir mundur ketika kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita sudah mengikuti langkah-langkah dari Tuhan, kehendak dari Tuhan. Mereka ini sudah mengikuti Tuhan, makan 5 roti 2 ikan, mereka sudah dapat pengajaran-pengajaran, sudah lumayan. Tetapi akhirnya mereka mundur. Kenapa? Karena ada satu perkataan yang mereka itu keras dan itu tidak pantas mungkin untuk mereka dengar, untuk mereka. Padahal itulah perkataan yang sebenarnya. Apa yang Yesus itu sebenarnya. Dan yang mundur itu. Jadi hal yang pertama, karena tidak siap dibentuk. Kalau kita baca ayat itu, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Harusnya perkataan Yesus itu menguatkan iman, bukan iman kita menjadi ciut, menjadi lemah, bukan. Semua perkataan membuat iman kita semakin kuat. Semakin kuat, semakin kuat. Bukan semakin kuat. Dikatakan lebih lanjut, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ketika Yesus mengatakan hal yang rohani, yang menguatkan rohani sebenarnya, daging ini memberontak, saudara. Karena itu saya melihat apa yang membuat orang banyak mundur, karena tidak siap menerima bentukan rohani. Pembentukan rohani itu mengganggu keadaan daging. Ketika rohani kita dibentuk, daging kita memberontak. Dan inilah yang menyebabkan inginnya mundur. Daging kita ingin membawa kita mundur. Sama dengan pikiran daripada
Yunus waktu dia dipanggil untuk pergi ke Niniwe. Banyak kali dia punya pikiran yang membuat dia lari dari panggilan Tuhan, mundur dari panggilan Tuhan, dan Tuhan berdaulat, berkuasa mencari dia kembali dan membawa dia kepada panggilan itu. Syukurnya Tuhan masih memberi kesempatan kedua. Jadi saudara juga hari-hari ini yang dengar berita firman ini, kalau seandainya saudara sudah mundur, tetap masih ada kesempatan Tuhan buka. Dan saudara masih bisa kembali untuk terlibat lagi dalam pelayanan, terlibat lagi dalam melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan, terlibat lagi untuk melakukan penginjilan, terlibat lagi untuk misi, terlibat lagi untuk pelayanan yang menjangkau jiwa-jiwa. Jangan pernah mundur, karena yang kita ikuti adalah Allah yang hidup. Yang kita berjalan bersama adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup memelihara saya dan saudara 24 jam seumur kita hidup. Jangan mundur. Orang-orang yang pikirannya mundur itu membuat Tuhan sangat marah. Kita tahu bangsa Israel, 40 tahun mereka di padang gurun. Kenapa lama? Karena pikirannya mundur. Selalu kalau ada masalah, pikirannya ingin kembali ke Mesir. Enak di Mesir, makan bawang bombay dan daging dan kuali, segala macam mereka ceritakan. Padahal itu kondisi yang mundur itu adalah kondisi yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan perbudakan, penuh dengan sebenarnya sakit. Tetapi ketika mereka sudah ikut tuntunan Tuhan, mereka masih mau mundur, bersungut-sungut untuk mundur. Dan itulah sebabnya mereka tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, sekali kita memutuskan hati untuk percaya Tuhan, ikut Tuhan Yesus, jangan pernah mau pikir mundur. Mundur apalagi pindah. Tidak mau percaya lagi, tidak mau masuk dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Wah, itu lebih berat lagi. Kalau sekedar mundur, saudara masih bisa kembali lagi karena Tuhan memberi kekuatan lewat kebenaran. Memang ada yang mundur, ada yang tidak mundur. Nanti kita baca 12 murid tidak mundur. Dan mereka bisa mengalami rancangan Tuhan, kehendak Tuhan terjadi. Amin. Jadilah orang-orang yang tidak mundur dalam hidup ini. Tidak mundur, percaya terus. Tidak mundur, mengikuti Tuhan terus. Melangkah terus dengan Tuhan. Tidak mundur dari kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Bapak ibu saudara, Tuhan Yesus menyatakan, tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Alasan yang kedua saya melihat, yang pertama karena tidak siap dibentuk dengan perkataan keras, dengan didikan yang keras, dengan didikan yang lembut, tidak siap dibentuk. Saudara, ketika kita mengikuti Tuhan, kita harus siap dibentuk, siap menerima pembentukan Tuhan. Maka kita akan menjadi terbaik. Kalau tidak, protes dan mundur, bertengkar, mengeluh. Ketika sudah mulai mengeluh, itu ancang-ancang untuk terjadi kemunduran. Ketika terjadi sungut-sungut. Karena itu saudara, yang lanjut dikatakan ayat 63, mereka tidak percaya, Tuhan bilang. Jadi alasan orang bisa mundur karena tidak percaya lagi. Tadinya begitu percaya Tuhan Yesus, sungguh-sungguh harusnya. Tapi lama kelamaan kepercayaannya makin berkurang, makin tidak percaya, makin bingung,
makin kacau pikirannya. Saya melihat ada banyak orang juga seperti itu terjadi. Makanya dulu dia bilang, saya melayani Tuhan luar biasa, Pak. Tapi sekarang tidak lagi. Sedang terjadi kemunduran. Kemunduran iman, kemunduran percaya, kurang percaya, tidak percaya itu sewaktu-waktu bisa datang kepada saya dan saudara. Kalau kita tidak lebih isi kebenaran Tuhan, tidak siap dibentuk, tidak siap diisi oleh kekuatan firman, sering bertentangan dengan firman, lama-lama kita mundur. Kita tahu kesaksian banyak orang yang mundur dari Tuhan. Isinya apa? Mereka tidak percaya lagi, kan? Ya, kalau sudah tidak percaya, otomatis mundur. Selama kita percaya Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, datang, mati, bangkit, naik ke surga, mengirimkan Roh Kudus bagi saya dan saudara. Selama kita bisa percaya terus-menerus seperti itu, pikiran kita tidak akan mundur, selalu akan maju di dalam Tuhan. Karena kepercayaan itu akan menolong kita terus giat, terus mau ikut Tuhan, terus mau melakukan untuk Tuhan. Semakin kita percaya Tuhan pakai hidup saya, semakin kita bergerak untuk Tuhan. Semakin kita percaya saya akan berguna untuk Tuhan, semakin kita bergerak. Maju, tidak mundur. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kalau saudara ingin mundur, mari jangan sampai mundur. Karena saya dan saudara bukan dirancangkan untuk mundur dari Tuhan. Harusnya kita dirancangkan untuk semakin maju. Dan setiap perkataan firman, walaupun keras, walaupun itu mengganggu hati, pikiran, kedagingan kita, tapi itu akan menjadi pembentukan rohani yang luar biasa. Memang setiap firman yang Tuhan berikan kadang-kadang, memang sering membuat daging kita tidak nyaman. Tetapi ketika kita ikut, roh kita mengikuti kehendak itu, lama-kelamaan daging kita juga akan nyaman dengan mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Jadi saya percaya malam hari ini, pertanyaan ini, mengapa mundur dari Tuhan, akan memulihkan kita untuk tidak pernah berpikir untuk mundur. Amin. Akan memulihkan kita untuk tidak pernah berpikir berhenti dari apa yang kita sudah ikut, yaitu Allah yang hidup. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari Allah yang sudah menyelamatkan kita. Kalau saudara keluar, artinya saudara sudah tidak mengerti bahwa Allah yang kita ikuti, yang kita percaya itu adalah Allah yang sempurna menyelamatkan, pencipta, juru selamat, kekuatan, berkat, segalanya bagi saya dan saudara. Yang berikut yang saya lihat, mengapa mundur dari Tuhan? Karena tidak menjadi kehidupan murid. Tidak menjadi kehidupan murid. Ayat yang selanjutnya dikatakan di ayat 66. Tetapi diantaranya Tuhan Yesus bilang, ayat 64 saya baca. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Bapak Ibu Saudara tahu, ini berbicara tentang Yudas. Jadi dari mulanya Yudas itu tidak percaya, saudara. Dan nantinya dia akan mundur. Benar, dia mundur dari pikiran yang Tuhan mau. Sebagai murid yang akan meneruskan tongkat pelayanan dari Yesus. Tapi dia pikirannya mundur, menjual Yesus. Jadi kalau kita tidak percaya, tadi poin yang kedua, akan lebih mempercepat kita mundur. Semakin kita tidak percaya
penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kuasa Tuhan, keselamatan dari Tuhan, semakin mempercepat kita akan mundur. Karena itu saya percaya, jangan ada dari saudara yang sudah mulai tidak percaya. Amin. Kalau saudara ada yang mulai tidak percaya, mulai patahkanlah dalam nama Yesus. Sebab ketidakpercayaan itu akan membangun satu bagian yang membuat kita jauh dari Tuhan nanti. Membuat kita ingin pergi dari Tuhan, mundur dari Tuhan, bahkan melawan Tuhan. Yang lebih parah, kalau sudah tidak percaya, otomatis melawan. Dan otomatis melawan kepada Allah yang hidup, Allah pencipta. Itu akan mendatangkan murka yang luar biasa. Itu akan mendatangkan kebinasaan bagi kita. Bagaimana mungkin kita bisa melawan pencipta? Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang saya bilang, bahwa pertamanya kita sudah tidak mau dibentuk. Karena tidak mau dibentuk, akan bisa mundur. Tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Yang kedua, karena tidak mulai mau percaya lagi, akan membuat kita tidak bisa mengalami kekuatan. Yang ketiga, saya melihat di ayat yang selanjutnya. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ayat yang terakhir, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia, Yesus. Wow, ini luar biasa saudara. Mereka hari itu berhenti total ikut Yesus. Sudah lupa apa yang Yesus buat. Segala mujizat yang mereka alami sudah lupa. Segala pemeliharaan Tuhan sudah lupa. Segala kasih karunia anugerah Tuhan itu mereka sudah tidak peduli lagi. Mundur, tidak mau mengikuti Yesus lagi. Nah, ini saya melihat ini adalah golongan orang yang mundur karena tidak menjadi murid lagi, tidak mau menjadi murid Tuhan lagi. Selama kita hidup tidak mau menjadi murid Tuhan, dimuridkan oleh Tuhan terus-menerus, maka kita akan pikirannya, tidak ada guna saya ikut Tuhan. Murid itu orang-orang yang bisa berjalan terus untuk ikut Tuhan, ikut gurunya. Ketika kita sudah tidak mau mengikuti Tuhan, kita berhenti jadi murid. Maka saya melihat dari firman ini bahwa karena tidak mau menjadi murid, itu juga menjadi penyebab kemunduran. Mereka saat itu murid-murid sebenarnya. Mereka sudah jadi murid Tuhan. Tetapi mereka harus mundur. Berarti mereka bukan bilangan murid. Kalau kita melihat dari firman ini, mereka hanya bilangan orang yang hanya sekedar ikut Tuhan. Ikut Tuhan, ikut rame-rame saja. Tidak benar-benar ikut untuk menjadikan, dipakai oleh Tuhan, menjadi murid, menjadi orang yang akan berguna untuk kerajaan Allah. Saudara, cek hidup kita. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Kalau kita sudah lama ikut Tuhan, masih hanya sekedar mengikuti dan tidak terlibat sebagai murid yang siap dipakai, yang ikut melayani, yang ikut mengabdi untuk Tuhan, maka itulah yang menyebabkan banyak orang mundur. Apa yang saya melihat dari Rasul Paulus? Kenapa Rasul Paulus tidak pernah punya pikiran untuk mundur sedetik pun, sedikit pun? Waktu di penjara, waktu disiksa, waktu mengalami banyak masalah dalam penginjilan, tidak pernah ingin mundur. Kenapa? Karena dia melakukan itu. Penginjilan itu tidak pernah berhenti, menerus, terus menerus. Dia sangat fokus kepada apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup dia. Itulah murid. Murid tidak pernah melihat keadaan baik baru ikut,
keadaan tidak baik, keadaan baik, semua akan tetap diikuti oleh seorang murid. Dan kalau kita bilangan murid, kita akan tetap setia. Kalau kita tetap mau dibentuk, tetap mau percaya, dan menjadi murid Tuhan. Kalau tidak, semua kita akan mundur. Karena ikut Tuhan itu kelihatannya gampang, tetapi sebenarnya sangat sulit kalau tidak sepenuh hati. Karena Tuhan bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Kalau kita hanya ikut-ikutan, asal percaya, tidak mau dibentuk, tidak mau terus percaya dengan sungguh-sungguh, tidak mau terus dimuridkan oleh Tuhan, pilih mundur, tidak mau mengikuti, maka kehancuranlah yang akan terjadi. Jadi saya harap firman Tuhan pada malam hari ini akan menolong saya dan saudara. Amin. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Mengapa mundur? Saudara tahu alasannya? Karena tidak siap dibentuk. Yang pertama. Yang kedua, karena tidak percaya lagi. Tidak mau percaya lagi Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Kan kita sudah sering dengar orang-orang yang kesaksian mundur dari kekristenan, masuk pindah ke tempat yang lain, lalu mereka menceritakan bahwa Alkitab itu bohong, Yesus itu tidak benar, segala macam mereka ngomong karena mereka sudah tidak percaya. Berarti mereka tidak mengalami apa yang Yesus sudah kerjakan. Itu saja alasannya. Dan lebih jauh dari itu adalah karena tidak menjadi murid, hanya menjadi pengikut. Pengikut organisasi, pengikut gereja, pengikut hamba Tuhan. Pengikut Tuhan seperti orang yang pengikut artis-artis itu, yang hanya disebut fans. Ikut kalau artisnya bagus, nanti kalau sudah tidak bagus, mundur, tidak ikut lagi. Kita tidak ikut Tuhan seperti itu. Kita adalah murid yang siap dipakai oleh Tuhan. Baik tidak baik waktunya, kita tetap setia, ikut. Itulah murid. Makanya 12 murid tidak mundur. Mereka bilang perkataanmu adalah hidup. Jadi hari-hari ini saya dan saudara, di tengah segala keadaan yang sulit sekalipun, jangan mundur. Dan kalau ada saudara yang sudah mundur, mari kembali. Karena Yunus pun diberi kesempatan yang kedua. Amin. Saudara pun kalau sudah mundur 2 kali, masih ada kesempatan ketiga. Tuhan juga tetap, selama saudara masih hidup, kembali kepada Tuhan sangat mungkin terjadi. Amin. Karena kita diberi kesempatan sampai kita mati, saudara. Jadi selama kita masih hidup, untuk kembali mengikuti Tuhan, menjadi murid Tuhan, masih sangat bisa terjadi. Dan itulah yang akan saya berdoa malam hari ini. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah mundur. Dan mungkin juga hari-hari ini ada yang berpikiran untuk mundur dari Tuhan. Saya berdoa supaya saudara tidak mundur, karena mengerti alasan ini, bahwa saya siap dibentuk. Saya terus mau menikmati percaya yang benar. Yesuslah Tuhan. Dan saya mau tetap dimuridkan oleh Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau melihat setiap pribadi yang menyaksikan berita hidup baru. Mari Engkau jamah kalau mereka selama ini sudah mundur dari Engkau. Siapapun mereka, dalam nama Yesus. Ketika mereka mendengar firman ini, mereka melihat bahwa benar waktu Yesus juga hadir di dunia, banyak juga yang mundur. Tapi karena mereka tidak mau siap dibentuk, mari Engkau jamah hati bagi mereka yang sudah mundur. Jamah dalam nama Yesus, supaya mereka bisa Engkau dan menyatakan percaya Engkaulah Tuhan saya, Engkaulah Juru Selamat saya, dan kembali menerima Engkau, kembali mau menjadi percaya sungguh-sungguh, dan kembali dipakai menjadi murid yang siap mengabdi untuk menyatakan Injil kepada banyak orang.
Hamba berdoa terjadilah dalam nama Yesus. Kalau ada yang masih rencana ingin mundur hari-hari ini karena begitu sulit, jamah juga dalam nama Yesus. Mundur dari engkau adalah mundur untuk tidak bisa menikmati segala kemenangan. Karena engkaulah Allah, Tuhan, Juru Selamat, Pencipta yang sempurna. Bapa, hamba berdoa supaya mungkin yang sudah mundur dari melayani, dari gereja, yang sudah mau pindah juga, bahkan yang sudah pindah, engkau masih bisa bawa kembali sesuai dengan anugerah dan kasih karunia. Bahkan yang belum masuk di dalam panggilan, nantinya ketika mereka masuk juga tidak akan mundur dari engkau sampai seumur hidup, karena Roh Kudus yang akan memateraikan hidupmu. Dan engkau tahu siapa yang percaya engkau sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, berkatilah supaya hari-hari ini kami semua tidak ada yang mundur dari engkau, tapi semakin cinta, semakin mengasihi Tuhan, dan mengabdi untuk Tuhan. Haleluya. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah seluruh dunia, supaya iman yang mundur selama ini sebelum wabah COVID, sekarang Tuhan pulihkan menjadi iman yang bergantung kepada Tuhan. Urapilah supaya seluruh dunia bisa diubahkan dan menjadi orang-orang yang ikut Tuhan kembali. Gereja-gereja di Eropa yang sudah pada tutup, mundur, sekarang lewat COVID ini, kembalikan mereka untuk bisa bangkit, percaya kepada Tuhan yang bisa menyelamatkan rohani, bahkan seluruh keadaan jasmani juga. Terima kasih Bapak. Terpujilah Allah yang memberkati. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, berita hidup baru sudah selesai, dan saya harap bisa Bapak Ibu ikuti di halaman berita hidup baru. Amin. Ajak yang lain dan bagikan supaya berita hidup baru ini tetap banyak menguatkan jiwa-jiwa dan menjadi saluran berkat. Karena itulah kerinduan pelayanan ini, memberkati lewat firman Tuhan. Dan juga saudara bisa lihat berita hidup baru ini juga di YouTube saya, dan saudara bisa mengikutinya juga dan bisa membagikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati, maju terus dengan Tuhan. Amin. Tidak mundur. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.